pinggiran kota terdapat sebuah rumah sakit tua yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Gedung itu dulunya adalah rumah sakit terbesar di kota tersebut, terkenal karena keahliannya dalam merawat pasien-pasien dengan penyakit kronis. Namun tiba-tiba rumah sakit itu ditutup secara mendadak tanpa alasan yang jelas dan kabar burung pun mulai beredar. Warga sekitar mengatakan penutupan itu berhubungan dengan kejadian misterius yang sering terjadi di sana. Pasien yang hilang tanpa jejak, suara-suara aneh di malam hari, dan kematian yang tak bisa dijelaskan. Semakin lama, bangunan itu dibiarkan kosong, perlahan-lahan ditelan oleh alam. Jendela-jendela pecah, dinding-dinding yang mengelupas, dan bau apek bercampur dengan tanaman liar yang mulai tumbuh di setiap sudut ruangan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Aryo bersama 3 temannya, Dika, Nina, dan Sari, memutuskan untuk menguji nyali mereka. Mereka sudah sering mendengar desas-desus tentang rumah sakit itu. Konon katanya di sana masih ada arwah-arwah gentayangan yang tidak bisa pergi karena kematian mereka tidak tenang. Sebagai remaja yang penuh rasa ingin tahu, mereka ingin mencari tahu sendiri apa benar cerita-cerita menyeramkan itu hanya mitos atau kenyataan. Malam itu mereka berempat menyelinap ke dalam rumah sakit yang pintu gerbangnya sudah berkarat. Langit mendung membuat suasana semakin suram. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam bangunan, udara terasa lebih dingin dan sunyi. Lampu senter menjadi satu-satunya sumber cahaya yang mereka andalkan. Setiap sudut ruangan penuh dengan bayangan yang bergerak, seolah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Jadi, kita mulai dari mana? Bisik Dika sambil menyalakan senternya. Aryo menunjuk ke arah tangga yang menuju lantai atas. Kita coba ke sana dulu. Katanya di lantai 2 ada ruang operasi yang sering digunakan untuk kasus-kasus aneh. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga berderit. Setiap langkah terasa seperti dipantau. Sesekali terdengar suara seperti langkah kaki lain yang tidak berasal dari mereka. Namun, setiap kali mereka berhenti untuk mendengarkan, suara itu juga menghilang. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di lorong yang panjang dan gelap. Di sepanjang lorong, ada banyak pintu-pintu ruangan yang terbuka, memamerkan tempat tidur rumah sakit yang sudah berkarat dan ditumbuhi lumut. Nina yang mulai merasa tidak nyaman sesekali melirik ke belakang seolah-olah ada sesuatu yang mengintai. Saat mereka sampai di depan ruang operasi, mereka melihat papan nama yang huruf-hurufnya sudah hampir pudar. Pintu ruang operasi itu sedikit terbuka, dan dari celah pintu, mereka melihat ada sesuatu yang tampak seperti bayangan melintas cepat di dalam ruangan. "Hei, kalian lihat itu?" Sari bertanya dengan suara gemetar. "Apaan?" jawab Aryo masih berusaha bersikap tenang. "Sepertinya ada orang di dalam," jawab Sari pelan. Dengan ragu, mereka mendorong pintu itu hingga terbuka. Ruangan itu gelap, hanya ada meja operasi tua dan beberapa alat medis yang sudah berkarat. Namun, ketika mereka melangkah masuk, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras, membuat mereka semua terkejut. "Loh, siapa yang tutup pintu?" teriak Nina panik. Dika segera berlari ke pintu dan berusaha membukanya, tapi pintu itu terkunci dari luar. "Gak mungkin, kita gak kunci pintu ini," katanya dengan nada takut. Sementara mereka berusaha mencari cara keluar, tiba-tiba lampu senter Aryo berkedip-kedip lalu mati. Dalam kegelapan itu terdengar suara-suara pelan, seperti orang berbisik di dekat telinga mereka. Suara itu semakin keras, membuat mereka semua merasa sangat tidak nyaman. Bisikan itu terdengar seperti suara rintihan dan tangisan, seolah-olah berasal dari orang-orang yang menderita. Nina mulai menangis ketakutan. "Kita harus keluar dari sini sekarang. Aku gak mau di sini lagi." Namun, sebelum mereka bisa merespon, di sudut ruangan mereka melihat sosok samar. Sosok itu terlihat seperti seorang perawat mengenakan seragam putih, tapi wajahnya sangat pucat, matanya hitam pekat tanpa cahaya kehidupan. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka dengan intens dan seolah-olah tanpa peringatan, mulai bergerak perlahan ke arah mereka. "Perawat, itu bukan manusia!" Aryo berteriak sambil mundur, wajahnya pucat ketakutan. Sosok itu mendekat tanpa suara, tapi setiap langkahnya membawa hawa dingin yang menusuk. Ketika jaraknya hanya beberapa meter dari mereka, tiba-tiba terdengar suara tawa yang melengking dan menggema di seluruh ruangan. Sosok perawat itu berhenti, lalu menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Namun suara tawa itu tidak berhenti. Semakin lama semakin keras, hingga membuat telinga mereka berdenging. Ketakutan menyelimuti mereka, hingga mereka mendengar suara pintu terbuka dengan keras. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari keluar dari ruangan itu. Lorong rumah sakit yang sebelumnya sepi,
kini dipenuhi dengan suara langkah kaki berlari, seperti ada banyak orang yang mengejar mereka. Namun ketika mereka menoleh, lorong itu kosong, hanya suara yang terus mengikuti mereka. Mereka akhirnya berhasil mencapai pintu keluar dan berlari sejauh mungkin dari rumah sakit itu. Nafas mereka terengah-engah, jantung berdebar keras. Tak satu pun dari mereka berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi membicarakan rumah sakit terbengkalai tersebut. Namun, Sari yang paling sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat perawat itu berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan mata hitam legam, menunggunya untuk kembali. Kabar terakhir yang terdengar, rumah sakit itu akan dihancurkan. Tapi bagi mereka yang tahu, roh-roh yang terjebak di dalamnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka masih ada, menunggu di setiap sudut gelap, di setiap ruangan yang terkunci, mengintai siapapun yang berani masuk.